Kita lanjut guys. Keributan itu berangsur-angsur mereda dari banyak suara setiap ahli di domain Great Havenlaw menghela nafas, karena tidak ada yang mengharapkan Mu Chen, penguasa kelas 3, menjadi pemenang terbesar dalam upacara raja ini. Kecemburuan dan keterkejutan memenuhi desahan itu. Tapi tidak ada lagi penghinaan karena kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen di panggung upacara raja telah membuat setiap ahli dari domain Great Havenlaw terkejut. Kultivasinya menjadi penguasa kelas 4, dan menambahkan identitas lain dari Grandmaster Arai Spiritual kelas bumi, setara dengan penguasa kelas 5. Bahkan di antara domain Great Havenlaw yang dipenuhi dengan para ahli, dia bisa dianggap sebagai elit yang luar biasa. Oleh karena itu, meskipun banyak orang iri dengan kenyataan bahwa Mu Chen bisa menjadi raja ke-10, tidak ada yang merasa tidak puas dengannya. Bagaimanapun, kekuatan adalah kunci di banyak tempat, dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Mu Chen pantas untuk diakui dan dihormati oleh para ahli di domain Great Havenlaw. Dia bukan lagi pemula Sovereign Realm dari setahun yang lalu ketika dia baru saja memasuki domain Great Havenlaw. Selanjutnya, Istana 9 Nether saat ini yang berada di belakang Mu Chen tidak dapat dilihat seperti di masa lalu. Di masa lalu, Istana 9 Nether adalah kekuatan terlemah di antara 9 raja, sehingga menderita banyak penghinaan. Tapi, pada tahun lalu, Istana 9 Nether bangkit dengan kuat dengan reputasi yang secara bertahap tumbuh lebih kuat. Poin paling penting adalah saat ini, Istana 9 Nether adalah satu-satunya kekuatan di domain Great Havenlaw dengan 2 raja. Itu berarti bahwa sumber daya yang akan diterima oleh Istana 9 Nether akan menjadi 2 kali lipat dari kekuatan raja lainnya. Di bawah dukungan sumber daya yang begitu besar, tak perlu dikatakan bahwa Istana 9 Nether akan tumbuh lebih kuat. Mungkin, di masa depan, situasi kekuatan terkuat di domain Great Havenlaw akan berubah. Oleh karena itu, jelaslah bodoh untuk menyinggung Mu Chen dan Istana 9 Nether sekarang. Dalam upacara raja ini, selain Mu Chen yang menjadi pemenang terbesar, Tuan Kota-Kota Greatlaw, Qin Zhong juga mendapat sedikit manfaat, meskipun dia tidak dianugerahi gelar raja. Setelah melihat kontribusinya untuk domain Great Havenlaw, Mandala berjanji untuk membantunya menembus penguasa kelas 5. Selama dia berhasil menembus penguasa kelas 5, dia akan menjadi raja ke-11 di domain Great Havenlaw setelah perang berburu. Rahmat ini tidak diragukan lagi membuat Qin Zhong sangat bersemangat. Meskipun banyak orang lain yang iri padanya, Mandala juga dengan jelas menyatakan bahwa dalam perang berburu ini, akan ada hadiah bagi para kontributor. Lebih jauh lagi, hadiahnya adalah sesuatu yang bahkan berbagai raja tergoda, belum lagi para ahli lainnya. Dengan demikian, suasana di seluruh domain Great Havenlaw dibangkitkan dengan niat bertarung yang melonjak. Melihat situasi ini, Mu Chen juga tidak bisa menahan diri untuk memukul bibirnya. Mandala benar-benar ahli dalam mengatur bawahannya. Dia memang layak sebagai satu-satunya penguasa domain Great Havenlaw. Setelah upacara raja berakhir, Mu Chen tinggal di Istana 9 Nether untuk diam-diam mengolah dan menstabilkan energi spiritual yang kacau dari terobosannya menjadi penguasa kelas 4. Selain itu, energinya yang tersisa dihabiskan untuk melatih 9 pasukan Nether. Dengan perang berburu mendekat, Mu Chen bisa merasakan suasana di Great Havenlaw Domain secara bertahap menjadi tegang dan khusyuk. Meskipun domain Great Havenlaw mereka adalah kekuatan puncak di wilayah utara, akan ada kekuatan puncak yang dihancurkan dan dimangsa oleh kekuatan puncak lainnya di setiap perang berburu. Para ahli dalam kekuatan itu hanya bisa melarikan diri untuk hidup mereka atau bergabung dengan kekuatan lain. Tapi kegagalan semacam itu akan diejek, kemanapun mereka pergi. Karena itu, perang berburu secara langsung menyangkut diri mereka sendiri. Jadi, agar tidak menjadi anjing liar, mereka harus memberikan segalanya agar domain Great Havenlaw bisa selamat dari perang berburu. Oleh karena itu, seluruh domain Great Havenlaw sedang dalam persiapan untuk perang dalam periode waktu ini, diselimuti suasana yang tertekan dan tegang. Istana 9 Nether, tentu saja, tidak luput dari atmosfer itu. Meskipun Mu Chen dianugerahi gelar raja, pasukan 9 Nether masih di bawah kendalinya. Dengan perluasan pasukan 9 Nether pada tahun lalu, skalanya telah meningkat beberapa kali lipat. Selain sumber daya budidaya yang cukup yang menjadi hak Istana 9 Nether, pasukan 9 Nether dapat dianggap sebagai pasukan yang kuat dengan kekuatan beberapa kali lebih kuat dari setahun yang lalu. Menurut spekulasi Mu Chen,
dia mungkin harus meminjam kekuatan pasukan 9 Nether dalam perang berburu ini. Karena itu, dia tidak bisa bersantai, karena dia perlu dikoordinasikan dengan pasukan ini. Nine Nether Palace, di lapangan latihan yang luas. Pasukan 9 Nether, yang diselimuti baju besi hitam, sedang berlatih di lapangan. Mereka semua duduk dengan tenang saat battle wheel yang gelap gulita melonjak dari tubuh mereka dan berkumpul di atas mereka. Battle wheel tampak seperti lautan bergelombang hitam yang dipenuhi dengan raungan yang menyebabkan seluruh wilayah bergetar samar. Di depan pasukan 9 Nether, Mu Chen duduk di atas patung singa dengan kedua tangannya disatukan. Cahaya samar-samar berkedip di matanya saat energi spiritual menyembur keluar dari tubuhnya, membubung ke lautan luas battle wheel di atas pasukan 9 Nether. Mu Chen akan membutuhkan kehendak pertempuran dari pasukan 9 Nether untuk menerimanya jika dia ingin mengendalikannya, jadi energi spiritualnya berkeliaran di dalam kehendak pertempuran yang luas. Di masa lalu, koordinasi Mu Chen dengan pasukan 9 Nether cukup bagus, tetapi karena periode waktu ini, ketika dia sibuk dengan Dragon Phoenix Heaven, upacara raja dan perluasan pasukan 9 Nether, koordinasi di antara mereka kurang di belakang. Sekarang dia punya waktu. Dia secara alami harus meluangkan waktu untuk memperbaiki koordinasi dengan pasukan 9 Nether. Mu Chen menghabiskan 2 jam memelihara koordinasi di antara mereka sebelum dia membuka matanya dan melihat pasukan 9 Nether, yang seperti lautan hitam dengan awan hitam pekat battle wheel di atas mereka. Samar-samar, ada suara mendesis yang datang dari mereka, yang terdengar seperti kilat yang akan menyerang ketakutan di hati orang lain. Meskipun kekuatan seorang prajurit tunggal di pasukan 9 Nether bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti di mata Mu Chen, dia akan merasa sedikit tertekan jika kehendak pertempuran mereka berkumpul. Menurut spekulasi Mu Chen, jika dia bisa mengendalikan kehendak pertempuran 9 pasukan Nether dengan kultivasinya di penguasa kelas 4, dia bahkan bisa dengan mudah menekan veteran penguasa kelas 5. Meskipun pasukan 9 Nether kuat, itu masih terlalu kurang dibandingkan dengan tentara Great Heaven Law. Mu Chen menghela nafas saat dia melihat pasukan 9 Nether. Meskipun kekuatan pasukan 9 Nether terus meningkat, masih ada celah besar antara mereka dan pasukan terkuat di domain Great Heaven Law, tentara Great Heaven Law. Tetapi karena fakta bahwa tentara Great Heaven Law terlalu kuat, Mu Chen tahu bahwa itu bukanlah tugas yang mudah untuk mengendalikan kehendak pertempuran tentara Great Heaven Law. Selanjutnya, Mu Chen menduga bahwa bahkan Komandan Besar Tentara Great Heaven Law, Huo Meier, tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kehendak pertempuran tentara Great Heaven Law. Ada hampir 1.000 orang di Great Heaven Law Army, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan di Sovereign Realm. Jika kehendak pertempuran yang begitu mengerikan dapat dikendalikan, mungkin hanya Mandala dan 3 kaisar yang dapat menghadapi mereka di domain Great Heaven Law. Perang berburu mungkin adalah tempat di mana pasukan itu digunakan. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dalam perang berburu, kekuatan seorang individu sangat tidak memadai, kecuali seseorang sekuat 3 kaisar. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengendalikan situasi. Dengan demikian, mereka harus bergantung pada kekuatan pasukan. Sepertinya perang berburu tidak akan mudah. Mu Chen tidak bisa menahan nafas saat dia melihat keluar dari Istana 9 Nether. Dengan perang berburu mendekat, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan atmosfer di seluruh domain Great Heaven Law. Pasukan dari berbagai raja telah berlatih setiap hari dan aura pembunuhan bisa dirasakan dari jauh. Sedemikian rupa sehingga bahkan 9 Nether mulai mengasingkan diri dalam kultivasi, menyerahkan urusan Istana 9 Nether kepadanya. Tapi, untungnya, tanpa pembantu rumah tangga seperti Tang Bing, bahkan dia punya pikiran untuk kabur dari sini. Tapi dari sini, dia bisa menilai seberapa brutal perang berburu itu. Bahkan domain Great Heaven Law mereka berada dalam bahaya besar, karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa domain Great Heaven Law akan tetap berada di wilayah utara setelah perang berburu ini. Memikirkan hal ini, hati Mu Chen terasa jauh lebih berat. Meskipun ada orang yang tidak dia sukai, tempat perlindungan yang diberikan kepadanya telah memungkinkan kekuatan Mu Chen melambung dalam 1 tahun terakhir. Karena itu, dia berterima kasih kepada domain Great Heaven Law. Belum lagi Mandala adalah penguasa domain Great Heaven Law, dan Mu Chen memiliki sedikit pendapat yang baik tentang ratu kecil bermuka 2 yang lucu di luar tetapi memiliki kekuatan mutlak. Bagaimanapun, Mandala telah memberinya sedikit bantuan dalam setahun terakhir.
Bagian penting adalah bahwa Mandala tidak pernah memperlakukannya sebagai bawahan. Hubungan antara mereka berdua telah melampaui status mereka. Oleh karena itu, akan sulit bagi Mu Chen untuk menerima jika domain Great Heaven Law dikalahkan dan dimakan oleh orang lain dalam perang berburu ini. Sepertinya aku hanya bisa memberikan segalanya untuk melakukan bagianku. Mu Chen tersenyum pahit. Dengan hubungannya yang buruk dengan istana mendalam langit, Liu Tiadao pasti tidak akan melepaskannya jika domain Great Heaven Law hilang. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya, memerintahkan pasukan 9 neter untuk melanjutkan pelatihan. Tapi saat Mu Chen melambaikan tangannya, dia melihat ruang berfluktuasi di depannya dan sosok mungil keluar dari ruang yang terdistorsi. Dia melambaikan tangannya dan 10 botol giok terbang menuju Mu Chen. Ketika botol giok itu terbang ke arah Mu Chen, suaranya yang lembut bercampur dengan kebencian saat bergema. Ambil mereka, esensi darah 10 binatang suci yang kamu inginkan. Aku harus pergi ke semua rumah lelang besar di wilayah utara hanya untuk mengumpulkan 10 esensi darah binatang suci ini. Mu Chen dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menerima botol giok itu dan melihat esensi darah berwarna berbeda yang mengandung energi spiritual yang sangat murni dan kuat. Dia tertegun sebentar, sebelum dia mengangkat kepalanya. Di ruang terdistorsi di depannya berdiri Mandala, tampak sedikit lelah bepergian. Merasakan tatapan Mu Chen, dia membuang bibirnya ke samping dalam suasana hati yang tidak bahagia. Ini adalah esensi darah binatang surgawi. Anda pergi ke rumah lelang untuk membelinya. Mu Chen memegang 10 botol giok saat dia menekan ekstasi di hatinya saat dia bertanya. Tidak apa-apa, atau apakah kamu ingin aku mencari binatang suci itu dan membantai mereka? Apakah Anda berpikir bahwa binatang suci ini adalah kucing dan anjing liar, dengan mudah membunuh satu dengan satu langkah? Mandala memutar matanya ke arah Mu Chen saat dia melanjutkan, untuk mendapatkan esensi darah binatang surgawi ini, saya telah menghabiskan sejumlah besar cairan spiritual berdaulat. Lebih jauh lagi, rumah lelang itu melihat fakta bahwa aku adalah penguasa Great Haven Law dan menjualnya kepadaku dengan harga yang lebih rendah. Jika tidak, Anda tidak akan dapat membelinya, bahkan jika Anda memiliki cairan spiritual sovereign dalam jumlah yang cukup. Mu Chen menganggukkan kepalanya pada kata-kata Mandala, karena dia tahu bahwa esensi darah binatang suci yang dia butuhkan bukanlah yang biasa dengan 1 atau 2 di antaranya berada di peringkat paling depan di Myriad Beast Record. Umumnya, esensi darah binatang surgawi itu sangat langka dan berharga, jadi sangat sulit untuk mengumpulkannya. Alasan mengapa rumah lelang itu menjual esensi darah binatang surgawi ke Mandala adalah karena mereka melihat fakta bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik realem sovereign bumi. Jika tidak, jika Mu Chen melakukan perjalanan sendiri, dia mungkin akan kembali dengan tangan kosong. Terima kasih. Mu Chen memegang botol giok saat dia dengan tulus berterima kasih padanya. Dia tahu bahwa menggunakan tugasnya untuk membuat Mandala mengumpulkan esensi darah binatang suci yang dia butuhkan sebagai hadiah sedikit merobeknya. Tetapi menilai dari sudut tertentu, dia memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah Mandala sebagai seseorang dari domain Great Heaven Law dan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara. Mandala tidak hanya tidak keberatan tentang hal itu, dia bahkan menghabiskan banyak usaha dan uang untuk mengumpulkan esensi darah binatang suci untuknya. Mandala tidak berbicara apa-apa tentang itu, tetapi menilai dari penampilannya yang sudah usang saat bepergian, dia bisa menebak bahwa dia mungkin telah bepergian ke berbagai rumah lelang di wilayah utara untuk mengumpulkan esensi darah binatang suci itu. Tindakannya membuat Mu Chen merasa sedikit tersentuh. Awalnya, Mandala masih merasa sedikit tidak bahagia setelah bepergian kemana-mana. Tetapi ketika dia mendengar ucapan terima kasih yang tulus dari Mu Chen, dia merasa sedikit tidak wajar. Ini adalah domain Great Haven Law, di mana semua orang dipenuhi dengan rasa hormat dan hormat padanya. Secara alami tidak mungkin bagi orang lain untuk memperlakukannya seperti yang dilakukan Mu Chen, tetapi dia juga merasa bahwa ketika Mu Chen berbicara dengannya, dia tidak memperlakukannya sebagai penguasa domain Great Haven Law, tetapi seorang teman. Itu adalah perasaan yang membuatnya merasa sangat nyaman. Mungkin karena perasaan inilah dia akan menutup mata terhadap semua tindakan menyinggung Mu Chen. Tetapi dengan kebanggaan yang terkubur jauh di dalam tulangnya, dia secara alami tidak akan menunjukkan emosi apapun saat ini. Oleh karena itu, wajahnya dengan cepat menegang saat dia berbicara secara resmi, sebagai penguasa,
saya secara alami harus memenuhi janji saya. Anda membantu saya berurusan dengan Qiu Taiyin, jadi ini adalah hadiah Anda. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan tidak tawar-menawar dengan penguasa yang sombong ini. Jadi, bagaimana dengan Qiu Taiyin? Berbicara tentang masalah ini, wajah Mandala berangsur-angsur berubah serius. Seperti yang saya harapkan, Istana Mendalam Langit telah menanam banyak mata-mata di domain Great Haven Law kami dan Qiu Taiyin hanyalah salah satunya. Tetapi saya telah berhasil menggali daftar nama dari mulutnya, jadi saya hanya perlu mengikutinya untuk melacak mereka dan membuat orang-orang yang meragukan itu ditangani sesegera mungkin. Petik 2. Mu Chen mengangguk, dia tidak bisa mengambil bagian dalam hal semacam ini. Tetapi dengan kemampuan Mandala, dia bisa dengan cepat menyelesaikannya. Masih ada 2 bulan lagi sebelum perang perburuan, dapatkah Anda memberitahu saya beberapa informasi tentangnya? Bagaimanapun, saya adalah bagian dari domain Great Haven Law, jadi jika memungkinkan, saya ingin berkontribusi juga. Mu Chen bertanya sambil menatap Mandala setelah merenung sedikit. Meskipun dia telah mendengar banyak tentang perang berburu, dia masih belum mengetahui informasi detailnya. Mandala melirik Mu Chen, sebelum meregangkan pinggangnya dan duduk di sampingnya dan berkata dengan nada malas, sebenarnya, tidak banyak yang bisa dikatakan tentang itu. The Hunting War adalah perang brutal dengan hukum survival of the fittest. Meskipun ada banyak kekuatan puncak di wilayah utara, itu juga merupakan tempat di mana serigala berkumpul. Ini bukan tempat harimau memimpin hutan. Jadi akan ada serigala yang mencoba berubah menjadi harimau dalam perang berburu ini, Mu Chen berkata saat matanya berkedip. Di dunia ini, tidak ada kekurangan orang yang ambisius, Mandala berkata sambil melanjutkan. Hanya ketika wilayah utara bersatu, benua Great Law saya dapat bebas darinya dan menjadi tuan di dunia 1000 besar. Ini adalah aturan yang tidak diucapkan di wilayah utara, tidak ada yang tahu kapan itu diedarkan. Tetapi begitu aturannya ditetapkan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Itu karena mengubah mereka berarti salah satu akan menjadi musuh semua kekuatan lainnya. Jadi perang berburu telah diturunkan dan sampai sekarang, tidak ada harimau yang muncul. Tapi saya pikir itu mungkin muncul kali ini. Saat dia berbicara, sebuah cahaya melintas di pupil emas Mandala. Mu Chen tertegun sebentar saat dia melihat Mandala. Mengapa demikian? Apakah kamu tahu lokasi perang berburu ini? Mandala menoleh dan bertanya. Mu Chen tertegun sebentar, sebelum menganggukkan kepalanya. Medan perang yang jatuh? The Fallen Battlefield adalah tanah terlarang di wilayah utara. Dikatakan bahwa di zaman primordial, ketika klan asing menyerbu dunia 1000 besar, pertempuran menyebar ke wilayah utara. Melancarkan pertempuran destruktif di superbenua ini. Dan Fallen Battlefield adalah salah satu medan pertempuran dari acara itu. Banyak pembangkit tenaga listrik telah jatuh dalam pertempuran itu, jadi itu dikenal sebagai medan perang jatuh oleh orang lain, dan kekejamannya bisa dilihat dari nama tempat itu. The Fallen Battlefield sangat terkenal di wilayah utara, karena ada banyak warisan di dalamnya, bahkan ada sedikit warisan pembangkit tenaga listrik tertinggi, sehingga menarik banyak orang. Tetapi hanya sedikit dari mereka yang memasuki medan perang jatuh untuk mencari harta karun yang berhasil keluar. Itu karena ada terlalu banyak ahli yang jatuh di Fallen Battlefield, menyebabkan energi spiritual di dalamnya menjadi sekuat gunung berapi dan badai energi spiritual kadang-kadang akan terbentuk. Itu adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh pembangkit tenaga listrik Realm Sovereign Bumi. Dan dengan lebih banyak orang kehilangan nyawa mereka di Fallen Battlefield, itu telah menjadi tanah terlarang yang sangat tidak menyenangkan di wilayah utara. Benar, medan perang yang jatuh, Mandala menganggukkan kepalanya saat dia melanjutkan, di zaman primordial, ada beberapa pembangkit tenaga bumi Sovereign Realm yang kehilangan nyawa mereka di dalamnya. Dan tujuan dari perang berburu ini adalah pembangkit tenaga listrik Earth Sovereign Realm. Mata Mu Chen menyipit, apakah kamu tahu tentang cairan surgawi spiritual? Mandala mengajukan pertanyaan lain. Mu Chen dengan kosong menggelengkan kepalanya. Ketika pembangkit tenaga listrik Realm Sovereign Bumi mati, Laut Sovereign-nya akan terkikis seiring berjalannya waktu. Dan ketika Laut Sovereign terkikis hingga batasnya, itu akan membentuk cairan surgawi spiritual, esensi terakhir dari pembangkit tenaga listrik Realm Sovereign Bumi. Mandala dengan lembut menjilat bibirnya. Berbicara tentang cairan surgawi spiritual, bahkan matanya bersinar dengan sedikit keserakahan.
Cairan surgawi spiritual itu sangat bermanfaat bagi para ahli alam penguasa bumi seperti kita, tetapi badai energi spiritual di medan perang jatuh sangat mengerikan. Hanya pada waktu khusus badai akan melemah. Pada saat itu, perang berburu akan berlangsung. Paviliun surgawi telah berlangsung total 5 perang berburu dan juga merupakan kekuatan yang berhasil mendapatkan cairan surgawi paling spiritual di antara kekuatan puncak di wilayah utara. Menurut apa yang saya tahu, orang itu saat ini berada di puncak laser alam penguasa kelas bumi dan telah melakukan kontak dengan alam penguasa kelas bumi yang lebih besar. Jika dia berhasil mendapatkan lebih banyak cairan surgawi spiritual kali ini, dia mungkin bisa menerobos ke alam penguasa kelas bumi yang lebih besar. Selain dia, Istana Netherworld dan penguasa pasukan puncak lainnya juga memiliki kemungkinan. Wajah Mandala berubah serius. Dan ketika alam penguasa tingkat bumi yang lebih besar muncul, tidak akan ada orang di wilayah utara yang bisa menghentikannya. Pada saat itu akan menjadi harimau dan menyatukan wilayah utara. Alam penguasa kelas bumi yang lebih besar, Mu Chen mengerutkan alisnya, karena level semacam ini masih terlalu jauh dan asing baginya. Mandala tanpa daya melirik Mu Chen dan menjelaskan, ada secara alami klasifikasi dari alam berdaulat kelas bumi. Mereka dipecah menjadi 3 alam. Alam penguasa tingkat bumi yang lebih rendah, alam penguasa tingkat bumi yang lebih besar, dan alam penguasa tingkat bumi yang disempurnakan. Setiap satu dari nilai-nilai itu disertai dengan kesenjangan yang besar. Saat ini, di wilayah utara, penguasa kekuatan puncak hanya berada di alam penguasa kelas bumi kecil. Saat penguasa paviliun surgawi menyelesaikan terobosannya dalam perang berburu ini, situasinya akan menjadi sangat merepotkan. Tatapan Mu Chen berubah serius juga. Jadi ini adalah dunia pembangkit tenaga listrik Rilem kelas bumi. Dia tidak pernah berpikir bahwa perbedaan antara nilai di alam penguasa kelas bumi akan sangat besar. Dilihat dari nada bicara Mandala, dia bisa tahu betapa fatalnya ketertarikan cairan surgawi spiritual untuk pembangkit tenaga listrik realem kelas bumi seperti mereka. Dan sumber dari perang brutal ini, perang berburu, mungkin adalah cairan surgawi spiritual. Aku ingin tahu kakek Luoli kelas berapa? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hati Mu Chen saat dia mengingat pertemuannya dengan Luo Tianzhen di Akademi Spiritual Surga Utara. Menurut spekulasinya, Luo Tianzhen mungkin lebih kuat dari Mandala. Perang berburu ini mungkin yang paling mengguncang dalam sejarah. Mandala tersenyum ringan sambil mengangkat kepalanya. Tidak ada ketakutan di matanya, sebaliknya, mereka dipenuhi dengan niat bertarung yang membara. Dia melihat kecakrawala yang jauh dan lengkungan muncul di sudut bibirnya. Mari kita lihat siapa yang akan berhasil menerobos kali ini. Di patung singa di lapangan latihan, Mu Chen melihat murid emas Mandala, yang dipenuhi dengan niat bertarung, di bawah sinar matahari dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia tidak pernah berpikir bahwa ruler yang tampak mungil akan begitu gila jauh di dalam tulangnya. Pasukan lain takut akan perang berburu tetapi untuknya, dia mendambakannya. Namun, kekuatan puncak lainnya bukanlah domba sehingga mereka dapat dengan mudah disembelih. Mereka semua adalah eksistensi kuat yang bisa menggetarkan seluruh wilayah utara dengan kaki mereka. Mu Chen mengerutkan bibirnya, meskipun perang berburu belum tiba, dia samar-samar bisa mencium bau darah. Tidak ada yang tahu kekuatan puncak mana yang akan dilahap dalam perang berburu ini. Tapi, tidak peduli siapa itu, hasilnya pasti akan mengguncang wilayah utara, karena sumber daya dan wilayah kekuatan puncak akan menyebabkan orang lain ngiler. Api di mata Mandala secara bertahap ditarik saat dia melihat Mu Chen dengan pupil emasnya dan tiba-tiba tersenyum tanpa tanda-tanda sebelumnya. Apakah kamu tahu tentang Istana Surga Kuno? Mendengar nama yang familiar itu, tubuh Mu Chen tiba-tiba tersentak sebelum mengangkat kepalanya dan menatap Mandala dengan sedikit ekstasi. Bahkan detak jantungnya pun semakin cepat. Bukankah Istana Surga Kuno adalah alasan dia datang ke benua Skylaw bersama Nine Nether? Itu karena ada katalog keabadian lain di Istana Surga Kuno yang akan memberikan evolusi lain pada tubuh abadi matahari besarnya. Sepertinya Istana Surga Kuno adalah alasan mengapa kamu datang ke benua Skylaw. Mandala samar-samar tersenyum saat dia melirik Mu Chen. Jangan membuat keributan besar tentang itu. Karena Anda memiliki badan kematian matahari besar, Anda juga harus mengetahui beberapa informasi tentangnya. Di Istana Surga Kuno, memang ada sesuatu yang Anda inginkan.
Tatapan Mu Chen tiba-tiba berubah panas dan bahkan napasnya menjadi lebih cepat. Pada tahun lalu, ini adalah pertama kalinya dia memperoleh informasi yang dikonfirmasi. Meskipun dia tidak tahu apa itu Istana Surga Kuno, setidaknya itu berarti dia memiliki sesuatu yang dia butuhkan di benua Skylaw. Apakah kamu tahu di mana Istana Surga Kuno berada? Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil menatap Mandala. Mandala membuang bibir merahnya ke samping saat dia menjawab, Istana Surga Kuno memang tersembunyi di benua Skylaw, tapi tidak ada yang tahu di mana lokasinya. Dugaan saya adalah bahwa itu harus berada di ranah spasial yang disegel oleh seseorang. Bahkan seorang ahli realem penguasa bumi sepertimu tidak dapat menyelidiki lokasinya, Mu Chen bertanya dengan alis mengernyit. Mandala memutar matanya ke arah Mu Chen, bahkan di zaman primordial, Istana Surga Kuno adalah kekuatan yang terkenal dan kepala istana adalah ahli puncak. Bagaimana mungkin segel yang dibuat oleh ahli seperti itu sebelum dia jatuh menjadi sesuatu yang bisa diselidiki oleh alam penguasa bumi? Mu Chen dengan canggung tersenyum dan menghela nafas dalam hatinya. Di dunia ini, memang ada gunung yang lebih tinggi dari yang lain. Tetapi meskipun saya tidak dapat menyelidiki lokasi Istana Surga Kuno, ada pembangkit tenaga listrik dari Istana Surga Kuno yang jatuh di medan perang jatuh. Saya percaya bahwa kita mungkin dapat memperoleh beberapa informasi mengenai Istana Surga Kuno dari sana. Mu Chen mengangguk, meskipun informasinya terlalu kabur, dia masih berhasil mendapatkan beberapa informasi tentangnya. Setidaknya itu lebih baik daripada dia bergerak membabi buta, karena tujuan utamanya untuk pergi ke Istana Surga Kuno adalah halaman lain dari katalog abadi. Karena Mu Chen jelas bahwa jika dia ingin melacak jalur pembangkit tenaga listrik tertinggi, katalog abadi adalah sesuatu yang bisa memberinya bantuan besar. Hari ketika dia dapat mengembangkan tubuh abadi matahari besarnya menjadi tubuh abadi primordial, itu akan menjadi hari ketika dia memiliki kualifikasi untuk membuat namanya mengguncang dunia 1000 besar. Pada saat itu, baik itu klan Dewa Luo atau klan misterius milik ibunya, dia tidak perlu lagi takut pada salah satu dari mereka. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke Valen Battlefield. Mu Chen bergumam, tidak masalah jika dia bisa mendapatkan informasi apapun mengenai Istana Surga Kuno, dia masih harus berusaha, karena itu untuk tubuh abadi primordial yang legendaris. Selama 2 bulan ke depan, Mu Chen juga memanfaatkan momen untuk berkultivasi sambil melatih pasukan 9 Nether. Skala perang berburu mempengaruhi semua kekuatan di wilayah utara, jadi orang bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Meskipun dia memiliki status tinggi di domain Great Heavenlaw sekarang, dia tahu bahwa kekuatannya jauh dari cukup untuk perang berburu. Tapi, saat ini, dia baru saja menerobos ke alam penguasa kelas 4 dan baru saja berhasil menstabilkan energi spiritual di tubuhnya, jadi tidak cocok baginya untuk mencoba terobosan lain. Jadi, jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, maka dia harus mengandalkan metode lain. Ambil Sutra Naga Phoenix, misalnya, jauh di dalam Istana 9 Nether. Di kolam berbatu yang kosong, Mu Chen diam-diam duduk saat dia menjentikkan jarinya di depan kolam berbatu dan 10 botol batu giok muncul di hadapannya. Botol giok itu berkedip dengan tanda cahaya di permukaannya. Itu adalah segel sederhana yang menyegel esensi darah binatang surgawi, mencegah energi spiritual yang kejam bocor keluar. Mu Chen menatap 10 botol batu giok dan ekspresi wajahnya berubah sedikit muram. Meskipun dia telah memperoleh fisik naga Phoenix yang legendaris di surga naga Phoenix, dia jelas bahwa itu hanya bentuk paling awal. Itu hanya bisa membuat tubuhnya sedikit lebih kuat, dan jika dia ingin mencapai ketinggian di mana dia memiliki kekuatan naga sejati dan Phoenix, dia harus melalui latihan keras. Dan, sekarang adalah langkah pertama, Mu Chen telah menanggalkan pakaiannya, mengungkapkan sosok yang tidak terlalu kokoh. Tapi siapapun bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di bawah tubuhnya. Di dada dan punggungnya terdapat tato naga sejati dan Phoenix. Mu Chen menundukkan kepalanya dan melihat tato naga sejati dan Phoenix dan dengan lembut menyentuhnya. Mereka bukan hanya tato sederhana, mereka memberikan perasaan aneh, seolah-olah mereka hidup. Menurut Sutra Naga Phoenix, ada 3 tahap dalam mengolah fisik naga Phoenix. Tahap pertama adalah Revival of True Spirits. Kedua adalah Forming, dan yang ketiga, Dragon Phoenix Comes to Life. 2 tato di dada dan punggung Mu Chen seharusnya dikenal sebagai roh naga sejati dan Phoenix.
karena tato itu berisi jejak roh yang ditinggalkan oleh naga sejati dan Phoenix. Tahap ini membutuhkan esensi darah dari banyak binatang surgawi untuk menghidupkan kembali roh naga sejati dan Phoenix, memungkinkan mereka untuk memberikan kekuatan yang lebih kuat kepada Mu Chen. Itu karena, ketika naga sejati dan roh Phoenix benar-benar dihidupkan kembali, mereka bisa mencapai tahap pembentukan. Mencapai langkah itu, tato naga sejati dan Phoenix akan mampu melepaskan diri dari batas-batas tubuhnya, membangkitkan kekuatan milik naga sejati dan Phoenix. Yang ketiga adalah, Dragon Phoenix comes to life. Jelas apa maksud dari kata-kata itu? Apa yang perlu dilakukan Mu Chen sekarang adalah tahap pertama, kebangkitan roh sejati. Mu Chen dengan lembut meludahkan seteguk udara, sambil menarik kembali tatapannya dari tato. Dia tidak lagi ragu-ragu dan menjentikkan jarinya, menembakkan cahaya spiritual dan menghancurkan botol batu giok. Beberapa tetes darah merah tua langsung jatuh dan saat kecepatan jatuh semakin cepat, ada suara ombak yang memercik. Esensi darah itu jatuh ke kolam berbatu dan dengan cepat berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan. Dalam beberapa saat, beberapa tetes esensi darah itu telah berubah menjadi genangan darah yang mendidih. Energi spiritual yang kejam dan bau darah yang pekat memancar dari genangan darah saat membubung menuju cakrawala. Esensi darah itu jelas sangat kejam dan mereka mencoba merusak kolam berbatu. Tapi, untungnya, Mu Chen datang dengan persiapan. Kolam berbatu itu ditempa dengan bahan khusus, sehingga mencegah korosi. Benar-benar layak menjadi esensi darah dari Hydra primordial. Mu Chen melihat kolam darah mendidih dan tidak bisa membantu menghela nafas. Itu hanya beberapa tetes esensi darah dan itu bisa terbentuk menjadi genangan darah. Hydra primordial benar-benar layak untuk diperingkatkan di tingkat atas catatan binatang surgawi. Esensi darah binatang surgawi itu belum disempurnakan sebelumnya, jadi mereka dipenuhi dengan karakteristik ofensif. Tapi ini hanya sesuatu yang dibutuhkan Mu Chen. Hanya esensi darah binatang surgawi yang paling primitif yang dapat menghidupkan kembali naga sejati dan roh Phoenix. Kecuali proses ini akan sangat menyakitkan, Mu Chen melihat kolam darah mendidih dan perlahan mengepalkan tangannya. Dia tidak lagi ragu-ragu. Dia menanggalkan pakaiannya dan melompat ke kolam. Darah segar berceceran saat Mu Chen membentuk segel dengan tangannya di genangan darah. Seluruh kolam mulai mendidih, membentuk pusaran merah dengan Mu Chen di tengahnya. Suara mendesis yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari kolam. Saat darah melonjak, itu terbentuk menjadi hydra darah berukuran kecil yang dengan panik menggigit tubuh Mu Chen. Tubuh Mu Chen bergetar hebat saat rasa sakit yang hebat membuat wajahnya menjadi sedikit pucat. Namun, rasa sakit yang hebat tidak melahap kesadaran Mu Chen. Sebaliknya, dia menghirup udara dalam-dalam sebelum mengganti segelnya dan mulai mengaktifkan Sutra Naga Phoenix. Ketika Sutra Naga Phoenix diaktifkan, tato naga sejati dan Phoenix di dada dan punggung Mu Chen mulai memancarkan cahaya spiritual, bersama dengan raungan drakonik yang dalam dan tangisan burung Phoenix bergema. Setelah itu, hydra darah itu terkoyak dan untaian darah tanpa henti melintasi kulit Mu Chen, lalu dimakan oleh tato True Dragon dan Phoenix. Meskipun esensi darah dari Hydra primordial sangat sombong, itu masih level yang kurang sebelum naga sejati dan Phoenix. Namun, Mu Chen tahu bahwa proses menggunakan darah surgawi untuk memurnikan tubuhnya baru saja dimulai. Air merah darah tanpa henti berguling dan melonjak di kolam berbatu saat hydra darah terus terbentuk dan menggigit Mu Chen, mengungkapkan karakteristik mereka yang sangat ofensif. Namun, tato naga sejati dan Phoenix tampaknya telah diprovokasi oleh reaksi dari esensi darah hydra primordial, melepaskan raungan drakonik dan tangisan Phoenix, yang memecah hydra kecil itu dan menyerapnya ke dalam tato. Seiring dengan esensi darah hydra primordial yang dituangkan tanpa henti, tato naga dan Phoenix di dada dan punggung Mu Chen tampaknya menjadi lebih cerah juga. Tapi pada saat ini, rasa sakit yang tak terlukiskan mulai meledak di tubuh Mu Chen. Rasa sakit yang hebat itu langsung membuat wajah Mu Chen pucat. Ketika esensi darah hydra primordial memasuki tubuhnya, darah mulai mendatangkan malapetaka dari dalam. Esensi darah dari binatang surgawi seperti itu sangat kejam, penuh dengan karakteristik ofensif. Tapi Mu Chen tidak bisa menekan mereka, karena itu akan mengganggu kebangkitan roh sejati. Jika itu berakhir dengan kegagalan, dia tidak akan memiliki wajah lagi untuk membiarkan mandala berkumpul untuknya lagi. Sial, Mu Chen tidak bisa menahan kutukan.
Jika ini terus berlanjut, tubuhnya akan berantakan total oleh esensi darah primordial Hydra. Baru sekarang dia menyadari betapa sulitnya mengolah sutra naga Phoenix. Selanjutnya, dia masih hanya esensi darah binatang surgawi pertama. Jika dia bahkan tidak bisa menanggung ini, bagaimana dia akan menanggung 9 esensi darah binatang surgawi lainnya yang tersisa? Mu Chen mengerutkan alisnya dan tatapannya dengan cepat berkedip saat dia memikirkan cara untuk menghadapi ini. Tapi dengan sangat cepat, cahaya melintas di matanya saat seringai muncul di sudut bibirnya. Blood Essence of the Primordial Hydra, kamu sangat ganas, kan? Tapi, ada sesuatu yang lebih ganas di tubuhku. Mu Chen sedikit menutup matanya saat cahaya keemasan gelap mekar di permukaan tubuhnya. Helaian kilau emas gelap melintas dalam darahnya saat raungan drakonik yang dalam dan tangisan Phoenix bergema dari tubuhnya. Mereka adalah esensi darah naga Phoenix. Mu Chen telah menyerap sejumlah besar esensi darah naga Phoenix untuk membentuk fisik naga Phoenix. Oleh karena itu, ada jejak aura milik naga sejati dan Phoenix yang terkandung di dalam tubuhnya. Meskipun peringkat Hydra primordial tidak rendah di Divine Beast Record, itu masih level di bawah Ultra Divine Beast seperti True Dragon dan Phoenix. Selanjutnya, ketika cahaya keemasan mekar dengan raungan drakonik dan tangisan Phoenix bergema di seluruh esensi darah Hydra primordial, yang mendatangkan malapetaka di tubuhnya, merasa seolah-olah mereka telah menghadapi lawan yang hebat. Cahaya keemasan menyelimuti, yang mengalahkan esensi darah primordial Hydra, sebelum dimakan oleh tato naga dan Phoenix di bawah kendalinya. Dengan bantuan Dragon Phoenix Blood Essences, situasi Mu Chen akhirnya, dengan cepat berubah menjadi lebih baik dan dia mulai fokus untuk menyerap Blood Essences dari Primordial Hydra. Dan penyerapan ini berlangsung selama 4 hari. Selama 4 hari itu, Mu Chen samar-samar bisa merasakan sesuatu yang berangsur-angsur dihidupkan kembali di dada dan punggungnya. Pada hari keempat, sore hari, ketinggian air di kolam berbatu itu akhirnya mulai mengering. Ketika sudah benar-benar kering, Mu Chen menjentikkan jarinya lagi dan 2 botol giok pecah dengan tetes esensi darah warna yang berbeda jatuh, berubah menjadi air darah mendidih yang menyelimuti sosok Mu Chen di dalamnya. Mu Chen duduk di dasar kolam berbatu tanpa gerakan apapun. Tato naga dan Phoenix di dada dan punggungnya juga menjadi lebih cerah. Dengan lebih banyak esens darah Divine Beast mengalir ke tato, mereka menjadi lebih hidup dan hidup. Helai cahaya berdarah secara bertahap menyelimuti permukaan tubuh Mu Chen saat mereka diselimuti di sekelilingnya. Selama setengah bulan berikutnya, Mu Chen tidak meninggalkan kolam berbatu. Dengan lebih banyak esens darah Divine Beast yang jatuh, bau darah telah berubah menjadi cahaya berdarah yang membubung ke cakrawala, yang menyebabkan keributan di Istana 9 Nether. Keributan itu bahkan membuat Nine Nether khawatir, yang berada di pengasingan, dan dia bergegas ke kolam berbatu ini. Setelah memeriksa bahwa tidak ada kecelakaan dengan Mu Chen, baru kemudian dia merasa lega dan diperintahkan untuk menutup wilayah ini. Orang itu terlalu ceroboh. Nine Nether berdiri di luar kolam berbatu saat dia melihat Mu Chen, yang berkultivasi jauh di dalam kolam, dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia sebenarnya tidak membuat siapapun berjaga-jaga ketika berkultivasi dengan keributan seperti itu, akan merepotkan jika sesuatu terjadi. Meskipun dia menyalahkan Mu Chen, dia telah meletakkan kultivasinya dan duduk di luar kolam berbatu, bersiap untuk berjaga-jaga untuknya. Esensi darah ini, ketika Nine Nether duduk, baru saat itulah dia merasakan energi spiritual yang kejam di kolam darah. Segera, wajahnya berubah dengan sedikit kejutan di matanya. Hanya apa yang orang ini kultivasi, untuk benar-benar membutuhkan esensi darah dari begitu banyak binatang suci. Hati Nine Nether bergetar saat ekspresinya berubah sedikit muram. Meskipun esensi darah dari binatang surgawi dapat memurnikan tubuh, mereka masih terlalu sombong dan tidak mudah diserap. Belum lagi Mu Chen mencoba menyerap 10 esensi darah Divine Beast pada saat yang sama. Begitu dia ditentang oleh esensi darah binatang suci itu akan sedikit merepotkan. Tapi kekhawatirannya tidak berlangsung terlalu lama, karena dia samar-samar mendengar raungan drakonik dan tangisan burung Phoenix yang terdengar dari tubuh Mu Chen dan, segera, jantungnya tersentak. Itulah tekanan dari naga sejati dan Phoenix, sebagai seseorang dari klan burung 9 Nether, terutama setelah berevolusi menjadi burung 9 Netherworld, itu bisa dianggap sebagai klan besar di klan binatang suci. Burung 9 Netherworld berisi garis keturunan burung abadi,
yang dapat dianggap dalam klan yang sama dengan klan Phoenix. The Undine Bird juga merupakan eksistensi puncak di klan Phoenix, tapi itu tidak dikenal oleh Phoenix sejati karena betapa langkanya mereka. Oleh karena itu, ketika Nine Nether merasakan tekanan True Phoenix yang datang dari tubuh Muchen, wajahnya menjadi tidak biasa. Nine Nether tanpa berkata-kata menggelengkan kepalanya dan dia tidak memikirkannya lagi saat dia menenangkan diri, menunggu Muchen menyelesaikan pelatihannya. Dan penantian ini berlangsung selama sebulan penuh. Di kedalaman Istana 9 Nether, bahkan langit pun diwarnai merah. Melihat dari jauh, itu tampak seperti awan terbakar yang tampak sangat spektakuler. Namun, Nine Nether tidak memiliki kemewahan untuk memperhatikan sekelilingnya. Dia cemas melihat kolam berbatu, karena ada segala macam raungan yang datang dari itu. Di kolam darah mendidih, Muchen duduk di dasar kolam dengan banyak sosok berdarah besar dengan panik mengaum padanya. Sosok-sosok berdarah itu dibentuk oleh esensi darah binatang surgawi yang telah dia serap dan sempurnakan. Namun, ada sisa wasiat di esensi darah itu. Awalnya, Muchen menyuruh mereka semua ditekan dengan tekanan naga dan Phoenix untuk menjaga mereka tetap terkendali. Tetapi seiring dengan jumlah esens darah Divine Base yang meningkat, mereka benar-benar bergabung bersama untuk melawan tekanan naga dan Phoenix, karena mereka merasa bahwa jika mereka tidak melawan, sisa wasiat mereka akan musnah dan diserap sepenuhnya. Dia harus mengakui, kehendak para binatang surgawi itu sangat merepotkan. Ketika mereka bergabung bersama untuk melawan Muchen, sulit bagi tekanan naga dan Phoenix untuk mencapai efek awal, karena itu, dia tidak dapat menyelesaikan langkah terakhir pada saat-saat terakhir. Aku sudah sampai sejauh ini, aku tidak bisa membiarkan kalian merusaknya untukku. Muchen mengepalkan tinjunya saat dia mengisap seteguk udara dan mengeraskan hatinya. Dengan kehendak pikirannya, cahaya keemasan yang menyelimutinya menghilang. Tanpa halangan dari cahaya keemasan, sosok dari 10 binatang surgawi segera mengeluarkan raungan saat mereka menggali ke dalam tubuh Muchen. Cahaya berdarah mulai menyebar dari tubuh Muchen ke setiap sudut tubuhnya. Membalikan melahap esensi darah binatang surgawi, wajah Nine Nether langsung berubah saat melihat ini. Dia tahu kecelakaan pasti akan terjadi dalam upaya menyerap begitu banyak esensi darah Divine Beast. Tepat ketika Nine Nether khawatir di dalam hatinya, Muchen juga memberikan semuanya. Dia membangkitkan semua kekuatan fisik naga Phoenix, serta esensi darah naga Phoenix yang tersembunyi di dalam darah dan dagingnya. Saat cahaya keemasan gelap yang mengesankan mengalir melalui darah dan dagingnya, mereka tanpa ampun menekan cahaya berdarah itu. Dua warna cahaya yang berbeda dengan panik melahap yang lain. Tapi ini, bagaimanapun, adalah tubuh Muchen, jadi ini adalah medan perang. Oleh karena itu, ketika Dragon Phoenix Physique dan Dragon Phoenix Blood Essence benar-benar meledak, cahaya berdarah yang terbentuk dari 10 Divine Beast terus-menerus dipukul mundur. Tentu, hasil dari ini akan menyebabkan tubuh Muchen menjadi medan perang, dengan gelombang kejut yang terbentuk dari dampak. Jika bukan karena fisik naga Phoenix-nya yang meningkatkan ketangguhan tubuhnya mungkin telah terkoyak oleh dampaknya. Lahap semuanya, wajah Muchen berubah drastis, tampak sedikit ganas dan terdistorsi, tapi tidak ada sedikit pun keraguan di matanya. Raungan di hatinya menyebabkan cahaya keemasan menyapu. Cahaya keemasan menyembur keluar, bersama dengan raungan drakonik yang mengesankan dan tangisan burung Phoenix, seperti raja yang menyapu para pemberontak. Di bawah dampak, cahaya berdarah dari 10 binatang surgawi telah terkoyak. Semua cahaya berdarah sepenuhnya diserap oleh tato naga dan Phoenix di dada dan punggung Muchen. Muchen tiba-tiba membuka matanya, lalu merasakan darah dan daging di dada dan punggungnya bergetar. Seolah-olah ada sesuatu yang hancur dalam darah dan dagingnya dan hidup kembali. Sosok Muchen melonjak saat dia mengeluarkan raungan. Raungan itu terdengar seperti raungan drakonik dan tangisan burung Phoenix pada saat yang sama dan cahaya keemasan besar melonjak dari tubuhnya, bahkan lapisan awan terkoyak pada saat ini. Nine Nether mengangkat kepalanya saat dia melihat sosok dalam cahaya keemasan. Samar-samar, dia sebenarnya merasa sedikit tertekan karenanya. Itu bukan penindasan energi spiritual, tetapi penindasan yang datang dari binatang surgawi ketika mereka berada di level yang sama. Saat ini, Muchen merasa seperti Divine Beast humanoid baginya. Terima kasih telah menonton.